Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara sekalian dari media. Yang kami hormati juga kehadiran Kepala Biro Korwas PPNS Barreskrim Polri, Bapak Brigjen Andi Jayali, SH, MH, dan Bapak Direktur TPUL Tindak Pidana Umum lainnya dari Kejaksaan Agung, Bapak Yudi Hartono SH, dan Bapak Ibu sekalian, tentunya dan terutama adalah dari Kementerian Bidang Penindakan dari Badan POM. Dalam kesempatan ini kami Badan POM ingin melaporkan pada masyarakat ya, terkait dengan berbagai upaya penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan selama khususnya adalah dalam semester pertama ini ya, dalam masa pandemi, dan juga temuan yang baru saja kami dapatkan dari hasil operasi terakhir. Bagaimana kita ketahui bahwa intensitas kejahatan berkaitan dengan obat dan makanan cukup meningkat ya, justru meningkat ya, terutama dikaitkan dengan peredaran secara online ya, peredaran secara online dari obat dan makanan ya, khususnya tentunya obat-obatan, obat herbal, kosmetik, pangan ya, pangan olahan yang ilegal ya, bisa juga yang mengandung misalnya adalah bahan herbal tapi mengandung bahan kimia obat yang berbahaya, dan produk-produk juga produk obat yang sekarang digunakan sebagai obat uji untuk COVID-19 yang seharusnya merupakan obat keras tapi juga diedarkan melalui online, sehingga Badan POM selama masa krisis pandemi ini juga terus meningkatkan intensitas dari penegakan hukum kami ya, penindakan yang dilakukan oleh Kementerian 4 melalui upaya-upaya penindakan cybercrime, kemudian juga upaya intelijen dan juga upaya penindakan kami lakukannya. Tentunya bekerjasama dengan pihak-pihak penegak hukum lainnya dari kepolisian, dari Barreskrim, dan pihak-pihak terkait lainnya. Dan ini dilakukan oleh Badan POM tidak hanya di pusat ya, melalui Kementerian Bidang Penindakan, tapi kami di kantor-kantor melalui PPNS Badan POM di seluruh wilayah Indonesia, di Balai POM, di Lokapom ya. Sebagaimana kita ketahui, terutama ini kami akan fokus terhadap berbagai pelanggaran kejahatan di bidang obat dan makanan yang melalui peredaran online. Bagaimana kita ketahui bahwa di masa pandemi ini tentu penjualan, pembelian ya, melalui peredaran online itu semakin meningkat. Demikian juga untuk obat dan makanan, tapi perlu diingat dan dimaklumi, dipahami oleh Bapak Ibu sekalian, para konsumen ya, bahwa hanyalah membeli obat dan makanan yang sudah mendapatkan izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Nah, dengan demikian tentunya aspek jaminan keamanan ya, mutu dan kualitasnya bisa kita pertanggungjawabkan. Sementara dalam masa krisis pandemi ini sudah ternyata banyak dimanfaatkan oleh para penjahat yang dimanfaatkan keberadaan kondisi krisis ini dengan memberikan iklan-iklan ya, yang berlebihan ya, iklan-iklan yang tidak sepatutnya sesuai dengan pembuktian yang ada, tentunya akan sangat berbahaya kalau dikonsumsi oleh masyarakat. Berdasarkan data yang dapat kami kumpulkan ya, sepanjang tahun 2020 ini, dalam semester 1 ini ya, tentunya masa krisis pandemi ini sudah ada peningkatan sampai 100%, jadi hampir 2 kalinya ya dari kejadian dibandingkan tahun lalu ya. Terakhir identifikasi sekitar 48.000 tautan itu apa istilahnya? Linkage ya, 48 tautan linkage ya, yang mengedarkan iklan-iklan penjualan obat dan makanan yang ilegal dan tentunya ilegal dan merupakan produk-produk yang dilarang. Khususnya untuk dikaitkan dengan obat-obat yang dikaitkan dengan COVID-19, banyak sekali hydroxychloroquine, azithromycin, dexamethasone yang dijual secara ilegal, acylcarboxyl sampai dengan ya, dari Maret sampai dengan September sudah ditemukan sebanyak 49 hampir 50.000 tautan link ya, seluruhnya telah ditindaklanjuti dan
Dawn, terima kasih atas kerjasamanya dari IDEA, Indonesian E-Commerce Association, yang selalu kerjasama menindaklanjuti, menurunkan temuan-temuan yang kami dapatkan. Ya, tentunya ini juga tidak akan terjadi kalau tidak ada yang membeli. Jadi demand yang juga adalah tugas daripada masyarakat untuk tidak mencari, ya, tidak membeli, ya, produk-produk obat keras ini yang seharusnya memang didapatkan melalui resep dokter atau dari fasilitas pelayanan kesehatan, terutama terkait dengan pengobatan COVID-19. Dalam memberantas kejahatan obat dan makanan, tentu saja Badan POM menekankan upaya pencegahan, yaitu tugas kami juga untuk memberikan informasi, juga mengedukasi masyarakat, utamanya juga dengan seluruh bantuan dari media yang kegiatan cegah tangkal dengan penegakan kekuatan dan pengumpulan dari data informasi, apakah itu cyber, ya, data yang dikumpulkan dari cybercrime, data yang kita dapatkan juga melalui intelijen, itu kita gunakan, kita kelola sebagai dasar kita untuk terus menegakkan intensitas dari kegiatan upaya penindakan, terutama di masa pandemi ini, ya. Tentunya juga mudah-mudahan ini akan terus berlanjut dengan upaya proses penegakan hukum, tentunya dengan bantuan kepolisian dan kejaksaan agung. Kejahatan obat dan makanan melanggar Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, ada pasal 196, 197 terkait dengan peredaran, ya, pelanggaran ancaman pidana dari peredaran produk obat dan makanan yang ilegal. Dan ada Undang-Undang Nomor 18 tentang mencegah pangan berkaitan dengan peredaran produk pangan olahan ilegal yang ancamannya, ya, di dalam Undang-Undang Kesehatan adalah sampai dengan 15 tahun dan juga ada denda sampai 1,5 miliar. Tapi tentunya juga banyak sanksi-sanksi lain yang kami tegakkan juga untuk tentunya efek jerah yang akan terus kita tegakkan kerjasama dengan berbagai pihak. Kami juga perlu sampaikan adanya intensitas penjualan online dari obat terlarang tertentu, obat-obat tertentu, ya, antara lain misalnya tramadol, dihexyphenidyl, dan dextromethorphan yang masih juga intensif ditemukan di banyak wilayah di Indonesia. Ya, penyalahgunaan dari obat-obat tertentu yang sudah mempunyai aturan khusus dari Badan POM dalam hal peredarannya ini tentunya akan menimbulkan dampak yang berat, ya, terkait dengan produktivitas masyarakat karena mempengaruhi kerja secara pusat, menyebabkan ketergantungan, penyimpangan perilaku, kerusakan organ hingga kematian. Jadi kami mengajak seluruh pihak, pemerintah daerah bekerjasama dengan kantor-kantor kami seluruh badan di Indonesia untuk bersama-sama kita memberikan edukasi pada masyarakat untuk tidak membeli atau menyalahgunakan obat-obat tertentu ini. Dan juga selama ini kita akan melakukan bersama-sama penegakan penindakan hukum bersama dengan pihak-pihak penegak hukum terkait. Sudah ada di 13 kota, ya, berdasarkan hasil data yang kami dapatkan dalam 6 bulan terakhir ini telah berhasil dilakukan penindakan di 13 kota, antara lain Jakarta, Surabaya, Denpasar, Manado, dan lain-lain, dengan jumlah barang bukti sebanyak 1.000, lebih dari 2 juta butir, 1,6 juta butir obat-obat terlarang ini senilai 4 miliar. Saya kira ini perlu menjadi perhatian kita semua, bersama tentunya Badan POM akan terus menegakkan bersama pemerintah daerah dan penegak hukum lainnya. Kami juga telah melakukan operasi penindakan bersama lintas sektor dan menemukan obat tradisional tanpa izin edar atau obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat dalam berbagai merek. Ini adalah contoh-contoh produk tersebut. Saya kira banyak juga tentunya produk yang bisa jadi produk yang diproduksi oleh sarana ilegal, tapi bisa juga produk yang kelihatannya diproduksi oleh sarana legal, tapi itu harus kita dalami lagi karena bentuk kemasannya yang sangat bagus. Tapi di dalamnya tentunya belum terjamin apa kandungannya, bisa jadi mengandung bahan kimia obat, bagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, ya, resiko yang ada di dalamnya apabila mengandung
kimia obat, misalnya yang mengandung bahan kimia obat, contohnya bahan kimia obat sildenafil sitrat misalnya, yang memiliki efek samping bisa gangguan jantung apabila dikonsumsi tanpa pengawasan dokter tentunya ya, dengan dosis yang baik kalau namanya adalah obat ya. Tapi ini produknya sendiri belum terjamin ya, dikaitkan dengan keamanan dan mutunya, dan juga tentunya penyalahgunaannya akan memberikan efek pada kesehatan dan bahkan jiwa siapapun yang menggunakannya. Itu ada bahan kimia obat sildenafil sitrat tersebut ya, dan beberapa hal yang lainnya. Dan tadi kami sudah sampaikan juga bahwa undang-undang kesehatan juga sudah mengancam ya dengan 15 tahun penjara dan denda, dan demikian juga undang-undang tentang pangan dan undang-undang tentang perlindungan konsumen dan tentang ancaman penjara pidana sampai dengan 5 tahun. Jadi pertama tentunya adalah Badan POM akan terus meningkatkan efektivitas penindakan kami di pusat dan juga di seluruh kantor kami seluruh Indonesia, melalui Balai POM, Lokapom, melalui PPNS kami yang terus bekerja berkolaborasi bersama dengan polisian tentunya, dengan penegak hukum setempat. Dan juga yang kedua kami menyampaikan informasi ya, dan meningkatkan pemahaman pada masyarakat untuk hati-hati dalam membeli obat dan makanan ya, bukan hanya obat saja tapi obat tradisional, kosmetik, obat dan pangan produksi ya, pangan dan pangan yang ilegal yang tentunya beresiko apabila belum mendapatkan izin edar dari Badan POM. Dengan demikian juga apabila tidak ada permintaan dan dibeli oleh masyarakat, tentunya dengan sendirinya produk-produk yang berbahaya, produk-produk sebagai hasil dari suatu kejahatan itu harusnya juga dengan sendirinya tidak ada di peredaran. Jadi menjadi tugas kita bersama untuk bersama-sama mengedukasi masyarakat menjadi konsumen yang cerdas dalam membeli hanya produk obat dan makanan yang sudah mendapatkan izin edar, mendapatkan pendaftaran di Badan POM, sehingga juga terjamin dikaitkan dengan aspek keamanan dan kualitasnya. Dan silakan untuk menginformasikan ke Badan POM, ada berbagai, nanti disampaikan ya, berbagai akses untuk melaporkan pada Badan POM. Ada Halo POM 15533 itu salah satunya ya, untuk melaporkan bila masyarakat mendapatkan ya suatu produk yang ilegal melalui peredaran online, atau bahkan ya apabila masyarakat melihat ada suatu aktivitas di mana ada fasilitas yang memproduksi, mempackage dan mengirimkan produk-produk yang diedarkan secara online, tapi dengan tentunya fasilitas yang ilegal dan juga produk-produk yang ilegal. Silakan melapor ke Badan POM ataupun kepolisian setempat. Nanti bisa dijelaskan lebih detail lagi. Ini adalah pertemuan kita yang terakhir di mana ini? Oh, di Bekasi ya, di Rawalumbu Bekasi ya, pada tanggal 23 September ini. Tadi sudah saya sampaikan beberapa obat-obat tradisional tanpa izin edar, impor dan juga dalam negeri ya, produksi dalam negeri ya, produksi dalam negeri dan produksi impor yang mengandung bahan kimia obat, termasuk juga produk pangan olahan, kopi ya, kopi dengan klaim yang berlebihan tentunya ya. Hati-hati karena ini mengandung bahan kimia obat yang akan berbahaya justru pada organ Anda, pada jantung, pada organ yang lain, dan tentunya mengancam jiwa siapapun yang mengkonsumsinya. Demikian kami sampaikan. Terima kasih atas segala kerjasama kita bersama, tentunya semua pihak, masyarakat, pemerintah, dan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha, juga masyarakat. Kita bersama-sama kerjasama untuk melindungi kita semua tentunya ya, dari peredaran, penjualan, dan peredaran dan konsumsi dari obat dan makanan yang berisiko dan membahayakan kesehatan dan jiwa kita. Dan juga ini adalah upaya kita juga untuk tentunya mendorong, menjaga dunia usaha yang adil. Jadi hanya pelaku usaha yang melakukan upaya produksi dan peredarannya yang baik, memenuhi ketentuan-ketentuan yang adalah yang
tidak ada di dalam produksi dan peredaran dari konsumsi masyarakat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan deh, apa yang dijelaskan? Ada pertanyaan? Bisa bertanya? Mungkin ada kalau ada pertanyaan nanti ini silakan dari Kedeputian Bidang Penindakan dan dari Direktur Penindakan, Direktorat Intelijen dan Direktorat Pengamanan ya. Sudah? Begini Bu Penny, kasus produk jamu atau pangan atau obat ilegal itu kan terus berulang dari tahun ke tahun. Yang kita belum amati itu belum adanya pengumuman siapa produsen yang membuat, karena produk ini tidak mungkin dipasarkan tanpa ada yang membuat. Jadi saya kira ke depan tindakan ini juga ada sanksi sosial yang dipublikasi dari pihak produsen maupun distributornya. Jadi tidak hanya Badan POM mengambil tindakan menentukan ini ilegal atau tidak tanpa menyebutkan produsen maupun distributornya. Demikian Bu Penny dari kami Jamus Karyanto. Terima kasih. Pak Karyanto dari Jamu Digital, terima kasih. Itu tentu saja saya sangat setuju ya, dan saya memang meminta pada pimpinan dan staf dari Kedeputian 2, kalau misalnya ini terkait dengan jamu, tentunya Kedeputian 2 itu untuk obat-obat yang ditentukan dalam pengawasan obat-obat herbal yang ilegal atau mengandung bahan kimia atau mengandung apapun yang tidak sesuai dengan standar keamanan dan kesehatan kualitas, untuk tentunya dilaporkan pada masyarakat ya, tidak hanya di dalam data saja yang didapatkan dari Badan POM. Terus kemudian juga tentunya diperlukan apabila didapatkan ditindaklanjuti setelah pengawasan ditindaklanjuti dengan upaya penindakan. Setidaknya sanksi sosial atau sanksi apa itu? Sanksi sosial, sanksi ekonomi ya. Tidak harus sebetulnya tindak lanjut dari suatu upaya kejahatan ya. Suatu kejahatan itu tidak harus di dalam meja persidangan ya, itu mungkin butuh waktu lama dan sebagainya. Tapi Badan POM ke depan akan lebih mengedepankan upaya sanksi-sanksi yang sifatnya adalah memberikan efek jerah ya, memberikan sanksi pidana, memberikan sanksi administrasi yang akan memberikan efek jerah ya. Tentunya nanti tugas dari Kedeputian 4 untuk mengakses lagi ya upaya-upaya sanksi tidak hanya pidana ya, tapi juga sanksi administratif, sanksi apa itu harus membayar dengan uang itu nanti apa, denda dan sebagainya, dan melaporkan pada masyarakat sehingga ada sanksi sosial dan sanksi yang sifatnya moneter mungkin ya, akan juga membuat efek jerah. Terima kasih Pak, dan mudah-mudahan insya Allah ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang terkait di Badan POM. Terima kasih. Terima kasih Bu Penny. Izin Bu Penny. Ya. Kompas nih Bu. Kompas. Galuh. Bu Penny. Ya, selamat siang Bu Penny. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Galuh dari Harian Kompas. Kalau saya ingin mungkin mohon bisa dijelaskan lebih lengkap lagi soal yang temuan terakhir di Rawalumbu Bekasi, karena kabarnya kan nilai yang ditemukan sampai puluhan miliar itu. Mungkin bisa dijelaskan TKP-nya, terus tersangkanya, modus operadinya seperti apa. Terima kasih. Ini dari Kedeputian 4, dari Deputi Penindakan, dari Direktorat Penindakan yang akan dijelaskan lebih teknisnya. Silakan. Baik, terima kasih rekan dari Kompas. Jadi kemarin kami melakukan selamat sore ya, salam sehat untuk kita semua. Jadi kami kemarin mohon izin Bu Deputi, kami pada tanggal 23, jadi tepatnya hari Rabu 23 September 2020 kami melakukan operasi penindakan di daerah Bekasi ya, tepatnya Rawalumbu, dan ditemukan 60 item obat tradisional tanpa izin edar dan mengandung bahan kimia obat, dan juga pangan tanpa izin edar dan juga pangan yang mengandung bahan berbahaya atau bahan kimia obat juga. Nah dari 60 itu totalnya 3,2 miliar
yang ya. Saat ini memang tersangka sudah kita ketahui berinisial B, namun dan saksi-saksi sudah kita dalami, kita lakukan berita acara pemeriksaan. Untuk sejauh ini masih kita dalami terus, ini dari mana sumbernya dan siapa aktor-aktor yang terlibat di dalamnya. Mungkin itu. Terima kasih, Mas Galuh. Kalau untuk tersangka apakah sudah ditahan atau mungkin masih DPO gitu? Saat ini memang tersangka belum bisa kita periksa, jadi status belum DPO, jadi nanti kita masih persuasif, nanti kita akan panggil. Jadi demikian. Untuk persebaran produknya ini mereka rencana mengirimkan ke mana saja itu? Dari Ini kan karena online, jadi memang peredarannya luas ya seluruh Indonesia. Jadi ini bisa dilihat paket-paket yang sudah dipaket, sudah dalam bentuk packagingnya akan dikirim, siap kirim begitu. Ya, kirim ya. Iya. Oke, ini berarti salah satu yang tadi disebut oleh Bapak Marak ya selama pandemi pengiriman secara online itu sendiri. Iya, terima kasih ya Mas. Terima kasih. Iya. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.